Shalom Bapak Ibu dan juga saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, nama saya Johannes Suryo Sinuputro. Saat ini sedang menjalani tahap orientasi di GKI Cawang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama bersatu hati. Kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu, biar kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan, dan juga menghibur melalui firman-Mu, dan kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka satu bacaan kita yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-4. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Baru ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengenal sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini saudara mau mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika seseorang sedang sakit, tentu ia membutuhkan orang yang merawatnya. Ketika seseorang sedang terjatuh, baik secara ekonomi ataupun dalam pergumulan, tentu ia ingin ada orang yang datang untuk menolong dan mengulurkan tangan. Terlebih lagi jika kita sedang terluka atau kita sedang membutuhkan tempat untuk cerita, maka kita membutuhkan seorang sahabat yang mau mendengar dan juga menguatkan kita. Terlebih saudara, ibarat perjalanan di dalam sebuah pendakian yang sangat panjang dan juga melelahkan. Jika kita berjalan sendiri membawa beban yang begitu berat, tentu ada masanya kita akan merasa lelah. Kita akan merasa capek, bahkan tak jarang banyak orang yang ingin berhenti di tengah jalan. Tetapi jika kita memiliki seorang teman dalam perjalanan yang mau saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, bergantian membawa beban, maka perjalanan yang tadinya panjang dan melelahkan akan terasa ringan, dan perjalanan pun akan terasa menyenangkan di dalam kehidupan kita. Demikian pula dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kita sebagai manusia untuk berjalan sendiri-sendiri. Sebagai orang Kristen saudara, Tuhan memanggil kita hidup di dalam persekutuan, hidup saling memperhatikan, hidup di dalam kasih dengan cara menolong satu sama lain. Karena itu kehidupan orang Kristen bukanlah kehidupan yang bergantung dan berpusat pada dirinya sendiri, melainkan pada kehidupan yang diwarnai oleh kasih dan juga kepedulian terhadap sesama. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 1-4 mengajarkan kita sebuah prinsip yang sangat penting tentang hidup bersama sebagai umat Tuhan. Rasul Paulus memulai nasihatnya dengan berkata bahwa apabila seseorang saudara kedapatan melakukan pelanggaran, maka mereka yang hidup oleh Roh Kudus memimpin orang itu kembali kepada jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Nasihat ini saudara menunjukkan bahwa tujuan kehidupan orang Kristen bukanlah untuk saling menghakimi satu sama lain, bukan untuk mempermalukan orang yang jatuh, melainkan memulihkan mereka ataupun juga menyembuhkan mereka, tentunya dengan roh yang lemah lembut. Seringkali saudara, ketika kita melihat kesalahan orang lain, manusia cenderung lebih mudah mengkritik dan berfokus kepada masalahnya ketimbang menolong orang tersebut. Kita lebih cepat menunjukkan kelemahan seseorang daripada mengulurkan tangan untuk membangkitkannya.
Namun Kristus memberikan kita sebuah teladan yang baru, sebuah POV yang berbeda. Ketika berhadapan dengan orang-orang berdosa, Yesus tidak serta-merta mengabaikan kesalahan mereka, tetapi ia juga tidak menghancurkan mereka dengan penghakiman ataupun juga penghukuman. Ia mendekati mereka, mengampuni dan memulihkan mereka setahap demi setahap. Itulah semangat yang harusnya dimiliki oleh kita setiap orang Kristen. Karena itu, saudara, firman Tuhan dalam bacaan kita pada hari ini mengajarkan sebuah prinsip yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Rasul Paulus berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Hukum Kristus yang dimaksud di sini adalah hukum kasih, di mana Yesus sendiri yang telah menunjukkan kasih yang sempurna kepada kita. Ia datang ke dunia untuk menanggung beban dosa manusia dan memberikan keselamatan kepada kita. Karena itu, sebagai orang percaya kita diajak untuk saling membantu, tolong-menolong, dan meneladani Kristus dan menghidupi kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Bertolong-tolong, saudara, bukanlah hanya sekedar kita datang lalu membantu orang tersebut, tetapi juga kesediaan untuk kita dapat hadir bagi orang lain. Tentu ada orang yang membutuhkan doa, ada juga orang yang membutuhkan nasihat, ada juga orang yang membutuhkan penghiburan, ada pula orang yang membutuhkan untuk saling mendengarkan di dalam pergumulannya. Karena itu melalui tindakan-tindakan sederhana itulah maka kasih Kristus dapat dinyatakan secara nyata melalui kehidupan kita. Namun Paulus juga memberikan kita sebuah peringatan untuk mengingat bahwa sebagai anak-anak Allah kita diajak untuk tidak menipu diri kita sendiri. Firman-Nya mengatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, itu ia menipu dirinya sendiri. Seringkali saudara, ketika kita menolong orang lain, tanpa sadar muncul sebuah perasaan bangga. Kita merasa mungkin diri kita lebih baik daripada mereka yang kita bantu. Kita mengharapkan pujian, mengharapkan penghargaan dan juga pengakuan dari orang lain. Bahkan tidak sedikit saudara, ada orang yang menolong bukan karena kasih, melainkan karena pengakuan, ingin dianggap lebih baik dan juga dihormati. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa sikap seperti ini adalah sikap kesombongan yang tentunya dapat merusak pelayanan kasih kita kepada sesama kita. Semua yang kita miliki saudara, baik waktu, tenaga, dan juga berkat, kemampuan, materi, anugerah yang Tuhan berikan, itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kita merendahkan hati, menyadari bahwa kita pun juga membutuhkan pertolongan orang dari lain, terlebih pertolongan dari Tuhan. Sebab itu berikanlah kasih itu kepada orang lain secara cuma-cuma dengan tulus dan juga ikhlas. Paulus kemudian mengajak setiap kita untuk memuji pekerjaan sendiri. Artinya saudara, sebelum melihat kekurangan orang lain, maka kita perlu terlebih dahulu memeriksa hati dan motivasi kita di hadapan Tuhan. Ketika menolong seseorang, pertanyaannya bukanlah apakah orang lain melihat atau menghargai perbuatan kita, melainkan apakah Tuhan berkenan atas sikap hati kita. Karena itu sudah terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau belajar mengasihi orang lain, belajar mau menolong orang lain, sekalipun kasih yang kita lakukan itu adalah kecil di mata manusia, kasih yang kita lakukan itu kecil di mata dunia, tetapi kasih itu berharga dan bernilai kekal di hadapan Allah. Karena itu marilah kita membawa firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajak untuk saling tolong menolong, mulai dari keluarga kita, di tempat kita bersekolah, bekerja, di tempat kita melayani, dengan pribadi yang ringan tangan dan tidak egois. Akhirnya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita diajak sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil, kita memiliki tugas untuk saling tolong menolong di dalam panggilan setiap kita orang percaya. Karena itu mari kita belajar menanggung beban sesama dengan kasih yang asal daripada Tuhan, saling menjaga hati dan juga menjauhkan diri dari kesombongan, sehingga kita mampu melayani dengan ketulusan. Ketika kita melakukan hal itu saudara, kita bukan hanya sekedar menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kita juga memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Biarlah saudara, kemanapun kita pergi, kita menjadi pribadi
yang dapat menghadirkan Kristus bagi sesama, menjadi kitab terbuka dimanapun kita berada, sehingga banyak orang juga dapat merasakan kehadiran Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Mari saudara, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur dalam sapaan pada hari ini melalui firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar untuk saling mengasihi dan juga melalui tindakan kami dengan cara saling membantu satu sama lain, saling tolong-menolong, dengan menerapkan hukum Kristus, hukum kasih di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa untuk tetap taat dan juga setia terhadap panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk saling menolong sesama kami. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.